Ada satu kabupaten di Indonesia yang berhasil mengatasi sampah tanpa masalah dan justru menghasilkan uang dari sampah. Kok bisa ya? Hai teman-teman, ada Kaninda di sini dalam Bolu, Bobo Boleh Tahu edisi Sustainability. Kabupaten ini awalnya darurat sampah di tahun 2018, tapi saat ini gundukan sampah justru menghilang dan menjadi berkah bagi masyarakat sekitar, serta tidak membebani pembiayaan daerah. Selain itu, karena inovasi dan kebijakan terkait sampah ini, kabupaten ini juga berhasil mendapatkan penghargaan, diantaranya Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia tahun 2023, dan EcoStar of the Year dalam ajang Indonesia Green Awards atau IGA tahun 2024. Kota ini juga menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Inilah Kabupaten Banyumas, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di awal tahun 2018, daerah Banyumas kebingungan untuk membuang sampahnya karena 2 dari 3 tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada didemo dan ditutup oleh warga. Sebenarnya semua berawal dari kejadian bencana alam longsor di TPA yang membuat sampah-sampah masuk ke area sawah dan mencemari lingkungan. Padahal Kabupaten Banyumas bisa memproduksi 143 truk sampah setiap harinya. Kebayang nggak sih betapa banyaknya sampah-sampah yang harus dibuang ini? Namun, pemerintah setempat berinovasi dengan membuat kampanye Sumpah Beruang. Sulap sampah berubah uang. Sumpah Beruang merupakan kebijakan pengelolaan sampah yang menyeluruh dari awal sampai akhir. Kampanye ini merupakan hasil inovasi dari studi banding ke berbagai daerah dan tempat yang berhasil mengatasi sampah. Jadi, pemerintah Banyumas membuat aplikasi Salinmas atau Sampah Online Banyumas dan Jeknyong atau Ojek Ke Inyong sebagai inovasi terbaru dari Kota Banyumas dalam penanganan sampah. Jadi, masyarakat diajak untuk menukarkan sampah organik melalui aplikasi Salinmas dan sampah anorganik melalui Jeknyong. Sampah tersebut akan dibayar sesuai dengan harga yang tertera di aplikasi. Sebelumnya, sampah harus dipilah terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah itu, sampah yang sudah terpilah akan dijemput oleh petugas. Ini juga merupakan bagian dari proses edukasi masyarakat untuk ikut dalam proses pengelolaan sampah dengan memilah sampah rumah tangga. Sampah-sampah tersebut diolah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R dan juga PDU atau Pusat Daur Ulang. Saat ini Banyumas sudah ada kurang lebih 39 TPST yang dikelola oleh kurang lebih 70 kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Inovasi ini membuat sampah yang ada menjadi bahan baku dan bahan jadi. Sampah organik akan diubah menjadi kompos atau pakan maggot yang nantinya akan dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kompos ini akan diberikan kepada kelompok tani secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Sedangkan untuk sampah-sampah anorganik akan dicacah dan diolah kembali menjadi paving plastik, genteng plastik atau campuran bahan bakar Refuse Derived Fuel atau RDF. RDF adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari hasil pengolahan sampah yang dikeringkan. Biasanya, RDF ini dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik semen sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Melalui inovasi ini, daerah Banyumas berhasil mengatasi permasalahan darurat sampah yang terjadi dengan menyulap sampah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Ini artinya Banyumas berhasil menciptakan ekonomi sirkular, yakni konsep memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk. Dalam hal ini adalah sampah dan komponennya secara berulang sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang atau tersisa. Melalui sistem ekonomi sirkular ini diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, teman-teman.
Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham dengan apa itu ekonomi sirkular. Inilah pentingnya mengenalkan sistem ekonomi sirkular sejak dini. Kalau sebelumnya Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi linear, teman-teman. Pada sistem ekonomi linear ini, kita terbiasa mengambil material dari bumi, menggunakannya sebagai sumber daya sebuah produk, dan kemudian setelah masa pakainya habis akan dibuang sebagai sampah ke bumi. Akibatnya bumi jadi penuh dengan tumpukan sampah yang bila dibiarkan akan menjadi masalah bagi bumi sendiri. Nah, sederhananya ekonomi linear menggunakan pendekatan ambil, pakai, dan buang. Tapi kalau ekonomi sirkular berupaya memperpanjang umur hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya agar dapat dipakai selama mungkin. Ekonomi sirkular sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia karena sudah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, teman-teman. Selain itu, tahukah kamu kalau Indonesia juga sudah mendeklarasikan menjadi negara dengan nol emisi pada tahun 2060 dalam Conference of the Parties COP26 yang diselenggarakan di Glasgow pada 31 Oktober hingga 12 November 2021. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan untuk ikut mendukung kampanye Indonesia nol emisi? Kita tanya ke Bobo yuk. Ada loh langkah nyata yang bisa kita lakukan, teman-teman. Pertama, kurangi penggunaan plastik. Kedua, pilah dan pilih sampah. Ketiga, berkebun secara berkelanjutan. Keempat, bergabung dengan komunitas yang juga memiliki perhatian terhadap lingkungan dan ekonomi sirkular. Seperti yang Bobo lakukan beberapa waktu lalu bersama teman-teman dalam acara Litera Clean. Bobo Learning Day yang diselenggarakan bertepatan dengan merayakan Hari Anak Nasional. Acara ini diselenggarakan berkolaborasi dengan kampanye Saya Pilih Bumi dari National Geographic Indonesia, Taman Literasi, dan Gramedia Jalma. Dalam acara yang diselenggarakan tanggal 27 Juli 2025 ini, ingin mengajak teman-teman untuk ikut peduli dengan lingkungan melalui hal sederhana, yakni ikut membersihkan lingkungan sekitar. Bobo senang sekali karena acara Litera Clean mendapat perhatian dari banyak orang. Terlihat dari banyak teman-teman yang ikut mendaftar acara ini. Kak Ninda, lihat kan bagaimana bersemangatnya teman-teman ikut membersihkan lingkungan. Benar sekali, Bo. Selain itu, tahukah teman-teman, kegiatan Litera Clean ini berhasil mengumpulkan 10,4 kg sampah loh. Wah, keren banget ya. Jadi, teman-teman yang juga hadir didampingi oleh orang tuanya ini dibagi dalam 5 kelompok dan diberi tugas untuk memungut sampah yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Setelah sampah-sampah terkumpul, masing-masing kelompok diminta untuk menimbang dan mengumpulkan di bank sampah Bobo untuk ditukarkan dengan voucher goodie bag dari majalah Bobo. Nah, ternyata dari hal-hal sederhana kita juga bisa ikut mewujudkan ekonomi sirkular demi keberlangsungan bumi kita tercinta. Kalau menurut teman-teman, hal sederhana apa lagi ya yang bisa kita lakukan demi keberlanjutan bumi kita? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya kita bisa lebih banyak tahu. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!